Selamat malam. Dalam sepekan terakhir, ruang pemberitaan kita begitu ramai menyoroti kepahlawanan seorang petugas kebersihan bernama Dadan Wiradana. Tidak sekedar cerita, aksi Dadan yang rela menyelam di got berair kotor demi mengambil sampah di saluran air viral di berbagai media. Cerita Dadan ini menandingi berita getir dari banjir yang masih melanda ibu kota. Itulah sorotan kami malam ini. Saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan AFD Now. Berbicara banjir, tak jauh-jauh dari kisah kota Jakarta. Kejadian ini bukan hanya gosip belaka, sebab banjir sudah lama menghiasi ibu kota. Bak nostalgia sejak zaman dahulu kala, kenangan banjir kerap menghantui warga. Jadi ketika banjir tiba, banyak warga yang akhirnya berkata, ini sudah biasa. Di balik segala umpat dan keluh masyarakat, inilah biang keladi tergenaknya Jakarta. Bahwa untuk kondisi Jakarta, itu 85% itu run off-nya. Artinya begini, setiap hujan turun, air itu langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah sebanyak 85%. Bisa dibayangkan. 8% masuk ke tanah, lalu ada 9% itu yang menguap. Sebentar. Saya hitung ulang pernyataan Ketua BNPB tadi. Run off 85%. 8% masuk ke tanah, 9% menguap. Total jadi 102% dong Pak. Kelebihan 2% kalau begitu. Coba Anda bayangkan, hujan deras turun di Jakarta yang terserap melalui permukaan kurang dari 10%. Yang menguap hanya 9%. Bisa Anda perkirakan sendiri, sisa air hujan lebih dari 80% lari kemana dia. Ini dia, air yang turun dari langit tak bisa masuk ke dalam tanah. Apa sebab? Permukaan tanah di Jakarta kini semakin langka. Daerah resapan berkurang drastis, sementara jumlah bangunan meningkat pesat. Karena tak bisa mengalir bebas, maka genangan air parkir di perumahan, jalanan, ya di tempat-tempat yang termasuk cekungan. Ini belum termasuk luapan air dari daerah lain yang masuk melalui aliran sungai. Banjir memang miris, terlebih jika kita melihat cuplikan berikut ini. Kita saksikan bersama. Itu pelan-pelan turunin itu. Gambar ini memperlihatkan cara mengevakuasi korban banjir setinggi hampir 2 meter di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Permukaan tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek selama 2 hari. Salah satu korban banjir adalah bayi yang masih berusia 1 bulan. Evakuasi harus menggunakan perahu karet dan korban banjir harus lincah melompat agar tetap aman. Di Cipinang Melayu, warga harus tinggal di lantai 2 karena lantai 1 rumah berubah menjadi kolam renang berukuran jumbo. Ini baru satu kasus, masih ada banyak titik banjir lainnya yang menggenangi ibu kota. Rencana penanganan banjir Jakarta hingga kini baru terrealisasi 40% saja. Sisanya masih dalam proses pembangunan dan pembebasan lahan. Saat banjir melanda akhir Februari lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, sedang mengurus kasusnya di pengadilan. Karena itulah Ahok meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa hadir langsung di lokasi kejadian. Nah, saya hanya mau sampaikan permohonan maaf pada warga DKI. Karena kasus saya ini, saya tidak bisa kerja penuh waktu, seharian semalam di sini. Padahal saya tahu warga DKI sedang ngalamin banjir, apalagi ibu-ibu rumah tangga, khususnya saya sampaikan. Biasanya kalau banjir seperti ini, pejabat langsung beraksi. Tapi kali ini giliran anak buah yang unjuk gigi. Secara tak sengaja, petugas PPSU DKI Jakarta menjadi viral dan menuai pujian. Kita lihat penampakan berikut ini. Dari dalam selokan hitam muncul sesosok pemuda. Ia adalah Dadan, anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Kelurahan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Banjir yang terjadi sebagian besar akibat sumbatan sampah. Maka Dadan rela menyelam dan mengeluarkan sampah agar saluran kembali lancar. Aksi heroik Dadan cukup membanggakan. Ia berani mengambil resiko demi mengemban tugas penting menghadapi banjir. Ada resiko keamanan dan kesehatan. Kalau sisi keamanan tentu keberanian Dadan menerjang bahaya layak mendapat penghargaan. Sementara dari sisi kesehatan,
Ya, saya tidak tahu persis berapa banyak air selokan yang tak sengaja tertelan saat menyelam. Selalu ada yang tersisihkan di balik ketenaran. Dadan menuai pujian, banjir undangan, dan selalu dicari-cari wartawan. Padahal, Dadan tidak akan terkenal jika tidak ada yang merekam aksinya. Setelah penelusuran mendalam, akhirnya saya menemukan orang yang merekam aksi Dadan tersebut. Ini dia orangnya. Oh ya, itu kebetulan memang saya yang merekam. Kejadiannya di Jalan Lombok pas hujan besar pada hari Selasa kalau nggak salah Pak itu. Pengambilan gambar memang spontan ya Pak, karena kita dari foto juga, gambar juga, lah itu sebetulnya internal kelurahan aja. Jadi kita ambil gambar, saya ambil foto, terus memvideokan pekerjaan kita itu Pak. Jadi di dalam got itu kita temukan permasalahan yang isinya sumbatan sampah dan lumpur. Ternyata rekaman video aksi Dadan memang rutin dibuat oleh sang komandan sebagai bahan laporan. Sebenarnya video ini sejatinya adalah bahan evaluasi. Langsung dikirim ke kelurahan untuk menilai apakah petugas PPSU menjalankan pekerjaannya atau tidak. Karena tujuannya untuk evaluasi kinerja, Rizal ikut bingung ketika rekaman yang ia buat menjadi viral. Padahal ia hanya mengirimkan pada atasannya. Memang saya yang membuat, tapi siapa yang menyebarkan itu ke YouTube itu pun saya nggak tahu. Entah siapa yang ya, terus menjadi viral aja gitu Pak. Buat laporan intern kelurahan aja. Jadi saya sebagai koordinator laporan ke kelurahan. Saya tidak heran jika Dadan piawai membersihkan selokan. Urusan sampah hanya persoalan kecil untuknya. Perlu Anda tahu, Dadan bukanlah pemain baru di bidang kebersihan. Sebelum menjadi pasukan oranye, Dadan adalah petugas kebersihan di salah satu rumah sakit. Salah satu tugasnya membersihkan kamar jenazah. Sempat ngerasain di kamar mayat, di rumah duka disebutnya. Ya bersih-bersih, kita pengecekan juga, kita kan ada yang sip 3 juga, kita patroli malam seperti pengecekan kamar mayatnya juga ya, termasuknya kita jaga juga di situ. Dadan tampak menguasai betul teknik-teknik membersihkan kamar jenazah. Selain melatih mental, tugas Dadan cukup basah. Setiap ada kematian selalu ada pekerjaan sampingan untuknya. Bersih got kan capek, cuman capek tenaga ya, sama fisik paling. Kalau kamar mayat segalanya udah tenaga juga, ya karena ngeri lah. Ya sampingannya sih lumayan lah buat tambah-tambah buat uang makan juga. Misalkan kalau ada yang meninggal baru kita bantu-bantu seperti mandiin juga, kita ngapanin juga, dan kita juga ada yang kan seperti ditunggu dulu keluarganya nyampe kita harus jaga. Tugas mulia Dadan di kamar jenazah berakhir akibat habis kontrak. Karena tak ada tawaran over kontrak, Dadan merapat ke sektor pemerintahan menjadi petugas prasarana dan sarana umum atau PPSU, atau lebih dikenal sebagai pasukan oranye. Tugasnya kini erat kaitannya dengan fungsi perkotaan. Selain Jakarta, Kota Bekasi pun punya pasukan dengan tugas yang sama bernama Tim Pembuatan dan Pembersihan Saluran Air. Tim yang disebar di 13 kecamatan ini juga rela menantang maut demi membersihkan gorong-gorong agar tidak ada lagi sampah yang menyumbat. 11-12 dengan Dadan di Jakarta, tim biru dari Kota Bekasi ini cukup total dalam beraksi. Kali ini medannya agak berbeda karena bukan selokan yang terbuka. Hanya ada ruang beberapa sentimeter saja sebagai ruang bernafas. Berbicara mengenai usaha petugas kebersihan dalam mengantisipasi banjir, rasanya kurang jika tidak melihat kerja mereka secara langsung. Saya beruntung berkesempatan melihat dan berbincang langsung dengan salah satu ikon petugas kebersihan, Dadan. Nantikan sesaat lagi, usai jeda. Hari ini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan Kelurahan Gondangdia. Saya berkesempatan untuk mengunjungi kegiatan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana umum DKI Jakarta yang tugasnya memang memastikan sarana dan prasarana umum berjalan dengan baik
tidak mengganggu kondisi masyarakat di sekitar selokan dan lain sebagainya. Dan satu orang yang akan saya temui ini adalah orang yang selama 1 minggu ini begitu jadi perbincangan. Mas Dadan, apa kabar? Sehat. Ini mau ngapain ini? Ini mau bersihin ini. Masuk ke selokan? Iya. Oh, emang setiap hari atau kayak gimana nih? Selokan harus dipantau terus? Iya, ini kan harus ini kan rutinitas juga. Heeh. Karena di sini kan kalau hujan, genangan di sini lumayan parah juga Oh, genangannya. gitu. Jadi Mas Dadan mau masuk nih? Iya. Oke deh, silakan. Oke. Saya mau sini dulu ya. Ini adalah gorong-gorong yang bisa dikatakan terhitung rawan di kawasan Kelurahan Gondangdia ini. Karena kawasan ini dataran rendah, jadi ketika air datang atau dikatakan hujan, limpasan air sangat dominan di sini. Dan gorong-gorong ini merupakan titik krusial karena banyak sekali endapan lumpur dan sampah yang ada di dalam gorong-gorong ini. Karena itu petugas PPSU dengan rutin melakukan pengecekan dan pembersihan terhadap gorong-gorong ini minimal 1 bulan sekali. Jika hujan datang dan cukup deras, maka petugas PPSU akan segera datang ke tempat ini untuk mengecek gorong-gorong dan memastikan agar saluran ini dilewati air dengan lancar. Mas Dadan tadi ngapain? Habis ini bersihin di dalam. Apa yang di dalam ada apa? Sampah, lumpur, banyak bekas ban juga, ban dalam. Itu kan tadi saya lihat ada 15 sampai 20 menit lah di dalam gorong-gorong itu. Kok bisa tahan? Ya, kan ada udara juga. Jadi nggak perlu nahan napas. Bau tapi kan? Bau sih. Dan kotor. Iya, betul. Nggak merasa risih. Enggak sih. Itu ini Mas Dadan udah menjalankan ini berapa lama nih? Udah lama juga sih. Sebagai petugas Ya, PPSU? kalau ini kan emang udah tugas PPSU juga Iya. seperti ini. Nggak, udah berapa lama? Berapa tahun? Setahun Dari ada? tahun 2015 aja. Dari 2015 sampai sekarang, Iya. hampir 2 tahun ya? Iya, betul. Waktu pertama kali bekerja seperti ini, ada pelatihannya nggak sampai akhirnya bisa tahan di dalam seperti itu? Kalau untuk pelatihan juga ada ya, kayak jenis penopingan juga ada. Kalau pelatihan gini kan kita cuma penanganan sementara doang. Cuman untuk ini karena kita juga ada koordinasi juga, koordinator juga, ada komandan regunya yang udah senior. Jadi ngasih tahu caranya kalau ke got ini gimana cara ngadepinnya, got seperti ini gimana. Mas Dadan, nggak semua orang bisa melakukan apa yang Mas Dadan lakukan tuh. Artinya Ya. ya saya juga harus berpikir 2-3 kali untuk melakukan hal yang sama. Tapi kok Mas Dadan rela sih melakukan hal itu? Kan yang tadi saya bilang ini udah tugas saya juga. Ini udah tugas PSU. Ya yang penting intinya kita ngebersihin juga ya, jangan sampai terjadi banjir ataupun genangan juga. Ada nggak yang lebih, menurut Mas Dadan lebih parah dari ini? Ada sebenarnya jalur sini juga, cuman di sebelah sana. Oh, itu ada apa? Lebih parah lagi. Sama dapat ban motor ya, dari ban luar sampai ban dalam. Terus dapat selimbut juga. Sempet dapat apa ya, kayak sejenis apa sih? Gear motor. Masuk di dalam itu? Iya. Kondisinya lebih Parah dari yang ini sebelumnya. Ini kan pas lagi hujan juga kebetulan di sini genangan lumayan gede juga. Ya satu tim beberapa teman-teman PPSU coba untuk bongkar dan masuk ke ini saluran ini. Kalau sebelum kerja pagi tadi saya lihat ada apel ya. Iya. Persiapannya apa aja sih? Kalau persiapan kita yang tentunya alat ya. Alat-alat apa aja yang dipakai? Kayak tadi ini pengki, ini tambang, karung, ada cangkul juga, ada skop, ada juga linggis sama senter kepala. Terus ini pakaian juga. ya. Seperti sepatu bot nih. Ini udah wajib. Pakai sepatu bot ya. Ini pakaian kotor kayak gini nanti dicuci lagi, dipakai lagi gitu ya? Iya. Kebetulan ada bawa salin juga. Oh gitu. Dapat berapa banyak seragam? Kalau untuk seragam kita dapat dua setel ya. Dapat jas Jadi hujan. hari ini kotor, yang masih bersih dipakai buat besok. Jadi tiap tahun kita dapat seragam juga. Tahun ini dapat, misalkan tahun kemarin dapat, tahun ini dapat lagi juga. Nanti tahun ini dapat lagi juga. Mas Dadan, waktu 2015 memulai
kerja seperti ini ada perasaan nggak seneng nggak? Sempet sih, cuman Gimana ceritanya? pertama masuk ya, kan langsung ke lapangan ya. Ya. Tapi kan kerjanya cuma sebatas bersih-bersih doang ya, saya jadi kayak nyapu atau ngangkutin sampah. Ternyata udah saya baca di kontraknya juga kan tugasnya seperti ini. Oh, saya pikir cuma sebatas nyapu doang, ternyata harus bersihin saluran juga. Ya udah, karena emang udah tugas, karena saya juga niat saya dari rumah kerja untuk bantu orang tua, ya udah dilanjut Waktu terus. pertama kali masuk gorong-gorong Di sini. di mana? Jalan ini. Di Jalan sini teresnya. juga. Iya. Jadi ini udah jadi daerah jajahan dong ya, udah Iya, kayak rutinitas. rutin ya. Iya. Biasanya paling tidak berapa kali dalam 1 bulan masuk? Sebulan bisa 2 atau 4 kali ya. Tapi kalau emang cuacanya lagi musim hujan, kita wajib ini tiap hari untuk dicek. Soalnya di sini kan rawan genangan juga ya. Kayak di sini di Jalan Lombok, Agus Salim termasuk di lampu merah Cokro. Oke. Terus nggak malu? Enggak. Kok kenapa harus malu? Kan ini kerjaan mulia juga. Kan ada pepatah juga ya, kebersihan sebagian dari iman. Jadi nggak malu sih buat saya, malah bangga dengan kerjaan kayak gini. Oke. Kawan-kawan yang lain juga melakukan hal yang sama? Iya, seperti itu? jadi nggak saya doang kan yang masuk ke gorong-gorong, semuanya. 66 tuh wajib juga. Jadi satu hari itu shift pagi itu ada berapa orang? Berapa ya totalnya? 60 orang? Iya, 60. Ada 60 Iya, orang 60. kerja ya? Yang di shift 2-nya 6 orang. Nah itu dibagi tugasnya? Iya, di plot per zonanya masing-masing. Kebetulan saya zonanya lagi di sini. Di sini? Di RW 4. Oke. Biasanya selalu ini yang dilakukan nggak sih masuk gorong-gorong, karena kita taunya Dadan kerjaannya nyemplung ke air yang kotor tuh. Enggak sih, enggak di saluran doang, kayak penopingan pohon ya. Penopingan pohon, kayak penyapuan juga, kayak pengangkutan sampah. Saya juga pengecekan PJU atau kayak kansin seperti ini ngecat nih. Dilakukan semua itu ya? Iya. Oke. Ada yang pengalaman yang tidak pernah terlupakan nggak waktu masuk sini? Apa ya? Pengalaman yang paling berkesan lah gitu. Ada sih. Apa tuh? Tempo hari di sini saya bertiga ya. Kebetulan orangnya juga yang ikut nyelam, yang sini ada. Sama satu lagi ada. Kita bertiga ngangkut sampah yang di sini, kondisinya parah. Sampahnya pun begitu banyak. Kita harus bergantian kayak narik sampah. Ini kayak, di sini ya? Iya, jalur sini nih sampai ujung sono. Sepanjang sini. Jadi kita harus bergantian, yang satu pegang karung, yang satu kita ngeduk juga, yang satu narik sampah dari sisi lain juga, kita dikumpulin satu titik, kita dimasukin karung, yang satu narik keluar, yang satu lagi bantu dorong juga. Itu yang buat saya berkesan. Itu butuh waktu berapa lama tuh? Itu dari pagi nyampe jam 11. Dari pagi sampai jam 11 di dalam terus? Iya, di dalam terus. Enggak bau? Enggak sih. Bau sih bau, cuman emang udah tugas, mau bau atau enggak terus dilakuin aja. Itu sampahnya banyak sekali? Banyak kita. Dibandingin sekarang? Kalau sekarang kan cuma berapa karung doang ya. Kalau kemarin sempat hampir mau 15 karung juga. 15 karung? Iya, sampah doang gitu. Yang mengerjakan 3 orang? Sebenarnya yang ngerjain di sini banyak ya, karena kan bukan saya aja yang di sini ya. Ada yang sebagian di ujung sono juga, ada yang di bagian dekat lampu merah. Itu kan yang kalau istilahnya pusatnya di sono. Nah, ada teman yang nyebur juga di sono. Malah di sono yang lebih parah. Yang kebetulan air nggak ngalir ke sini, nggak ngalir ke sono, jadi mandetnya di sono. Itu dibongkar baru ngalir ke sini. Dan sampahnya dari sana juga kemungkinan ya? Iya, kebetulan emang kayaknya dari sono juga numpuknya sampah. Waktu yang banyak itu apa yang paling banyak diambil? Itu kayak sampah ini sih kayak plastik ya. Kebanyakan plastik doang sih sama lumpur. Sama lumpur. Iya, cuman yang kagetnya kok bisa ada ban motor ya, sama ban dalam juga. Kita dapat selimut juga, sempat dapat kayak bekas gear motor. Kayak apalagi ya? Kayak sendok, kita dapat mangkok. Iya, Kak. Untung nggak ada manusia ya? Iya. Nggak ketemu ular gitu di sini, katanya ada ularnya. Kalau untuk selama ini sih belum pernah. Nggak ada ya? Iya, kalau kayak kecoa, cacing sih sering. Biasa. Tikus? Udah tikus ya udah gak dianggap kayak keluarga. Setiap tempat ada nggak yang kayak gininya?
Ini kan di kawasan Teresia Teresia nih. ada. Di tempat lain ada nggak yang parahnya sama kayak gini? Ada itu yang kemarin di Jalan Lombok sama di Jalan Agus Salim. Nah, Terus di Jalan Cik di Tiro juga, depan Rumah Sakit Bunda, sama di jalan apa ya Sam? Yang kemarin bongkar rame-rame. Oh ini Cendana sama Teku Umar. di Jalan Lombok itu yang kemarin ada di videonya. Iya, Itu sama nggak kayak gini? enggak beda malah. Hmm. Enak jadi kalau dibilang enak suruh milih, bukan suruh milih enaknya. Kalau ini kan posisi gotnya ngeplos gini ya, Iya. ngelong kan. Heeh. Kalau yang di Lombok enggak, jadi begini bang. Ini kan kayak gini nih, Iya. dibuka. Ada penutupnya lagi ke bawah. Jadi ada saluran ya segede bola voli deh. Kayak semacam kontrol. Iya. Jadi itu yang susah. Yang alasannya nyelam juga nggak pakai apa? Alat bantu yang lainnya, cuman yang bisanya linggis sama cangkul doang. Pemirsa, saya sudah bersama Pak Lurah Gondang Dia nih, yang membawahi kerja teman-teman PPSU ya Pak ya. Iya betul Pak. Pekerjaannya nggak terlihat berat ya sebenarnya ya. Gimana Pak itu Pak? Memang itu SOP-nya mereka sampai masuk ke dalam. Ya, jadi PPSU sebenarnya menangani prasarana-sarana umum ya. Walaupun terlihat beberapa penyapuan, kegiatan penyapuan, lalu pembersihan saluran memang selama bisa ditangani oleh PPSU ditangani semaksimal mungkin. Tapi ketika dicek permasalahannya lebih ke arah teknis, kita koordinasi dengan dinas terkait. Tata air ya, Tata air. sumber daya air. Itu mulainya dari mana? Itu kan kalau dilihat tuh sebenarnya kan kepepet gitu sebenarnya. Masuk ke dalam, ngambil sampah, harus sampai masuk ke gorong-gorong itu kan kepepet sebenarnya ya. Iya, sebenarnya penanganan PPSU ini hanya membersihkan sampah ya, menguras yang bisa dikuras salurannya. Nah, memang saya juga tidak mau memaksakan anak-anak PPSU ini untuk sampai masuk gorong-gorong. Tapi mau tidak mau itu harus kita kerjakan karena salah satu tugas PPSU ya bagaimana supaya wilayah itu bersih semaksimal mungkin. Ini kan wilayah yang Bapak kontrol ini kan wilayah elit sebenarnya ya. Perumahan besar, perumahan mewah, tapi ternyata sampah-sampahnya juga sama seperti di wilayah lain ya. Iya, karena gini di wilayah Gondang Dia ini kan aktivitas warga itu bukan hanya masyarakat ya, tapi banyak pendatang, perkantoran yang lewat, lalu ada pekerja-pekerja yang lewat di sini. Artinya sampah itu juga bisa bukan hanya dari warga, tapi ya aktivitas-aktivitas yang warga yang berada di wilayah Kelurahan Gondang Dia. Bagaimana Bapak bisa memotivasi teman-teman PPSU ini sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaannya dengan dengan sepenuh hati? Kalau kita lihat sepanjang pagi ini pekerjaannya luar biasa. Gimana cara memotivasi mereka? Jadi sesuai arahan Pak Wali Kota, setiap pagi itu kita apel. Nah, pada saat apel kita kasih pengarahan pada PPSU. Saya memotivasinya seperti ini, bahwa tugas PPSU adalah melayani masyarakat, sama dengan saya sebagai lurah. Nah, dari situ saya sampaikan bahwa selain ini adalah tugas, ini adalah ibadah buat PPSU. Pak, saya izin wawancara Dadan lagi ya. Iya, silakan. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Ya. Cita-citanya apa sebenarnya dulu? Kalau dulu sih dari kecil ya sempet pengen jadi penari. Kita akan berbincang lagi dengan Dadan yang lagi istirahat nih. Bisa cerita nggak awalnya akhirnya bisa jadi petugas PPSU itu gimana? Ya awalnya sih dapat info juga ya dari temen kalau di kelurahan tuh lagi ada lowongan buat PPSU. Nah, yaudah saya coba ngelamar ke kelurahan. Kebetulan hari Senin ya, dulu tuh hari Senin. Besoknya langsung dapat panggilan. Terus akhirnya diterima. Waktu pertama kali daftar, kebayang nggak kerja yang dikerjakan tuh seperti sekarang? Masuk ke gorong-gorong, nyelam ke air yang kotor. Kalau ini sih enggak ngebayang kalau mau masuk ke gorong-gorong ya. Taunya kan cuman nyapu sama pengangkutan sampah doang. Ternyata begitu udah sekian bulan, ternyata tugasnya
masuk got juga. Berikut sama penopingan pohon. Dadan, Pak, pendidikan terakhir apa? SMA. SMA ya, Iya. setingkat SMA ya. Iya betul. Cita-citanya apa sebenarnya dulu? Kalau dulu sih dari kecil ya sempet ini apa pengen jadi penari. Pengen jadi penari? Iya. Penari apa? Ya kayak penari tradisional. Oh. Nah, Bisa nggak nari? dulu sih sempet gabung di sanggar juga. Nah, kalau di rumah dulu di kampung sempet ngajarin anak-anak nari juga. Kayak tari tradisional ya kayak jaipong, kayak modern tradisional, ya, bisa. Terus setelah kapan kemudian akhirnya meninggalkan cita-cita itu? Sekitar tahun 2008 ya. 2008 mungkin karena udah beranjak dewasa juga kan cobain untuk nyari kerja yang lain. Kebetulan dulu sebelum di PPSU juga sempat jadi cleaning service juga. Oh, sempat cleaning service di mana? Di rumah sakit? Di rumah sakit Usada, Mangga Besar. Ya. Nah, waktu rame video itu beredar, itu Dadan kebayang nggak tadinya apa namanya? Itu ceritanya gimana deh pertama deh? Jadi pertamanya tuh hari Selasa ya. Itu kan jam 7:30 pagi selesai apel karena hujannya gede juga. Jadi rame-rame kita langsung disebar sama pimpinan ke sesuai lokasinya masing-masing. Kebetulan kemarin tugas di RW 5 di Jalan Kiai Haji Agus Salim dan Jalan Lombok. Di situ genangannya lumayan ini juga ya, deras juga ya genangannya. Ya udah saya sama satu tim berikut Komandan Regu sama Pak Lurah. Kita cek sumber masalahnya dari mana. Nah, sebelum di Lombok juga sempat nyelam juga di Jalan Agus Salim. Di situ juga sama kondisinya parah. Pas lagi emang mau bener bersihin yang di situ ada laporan juga kalau di Jalan Lombok tuh air udah mulai meluap. Bak kontrol pun udah nggak nampung air. Jadi satu tim langsung menuju lokasi. Nah, terus kemudian ada video itu gimana sih ceritanya? Itu sih komandan regu saya yang video ya sebenarnya. Kita kan kalau tugas tuh selalu difoto, kalau nggak di video untuk dikirim ke pimpinan sebagai tanda bukti ini kerjaan kita loh. Gitu. Cuman karena yang entah itu siapa yang upload, saya satu tim juga sama berikut petugas Video kelurahan. itu munculnya di mana pertama kali? Saya lihat sih di Facebook. Di Facebook. Sebelumnya katanya masuk ke grup ini dulu katanya. Iya, grup. kalau itu sih ke grup WA grup di kelurahan. Cuman untuk ramenya saya juga karena baru tahu dari temen, kirain saya bohong. Ternyata di Facebook udah rame. Nah, waktu pertama kali muncul di Facebook, siapa orang pertama yang menghubungi dan terkejut? Kamu kerjanya seperti ini gitu. Ini sih orang tua. Orang tua. Iya, yang pertama tahu tuh di rumah Bibi. Dia kan kebetulan update terus ya di Facebook ya. Dia lihat katanya, kok kerjanya kayak gini sih katanya. Bukannya nyapu, ngangkut sampah sama nebang pohon doang. Enggak, saya jelasin kan, emang kayak gini Bi sebenarnya kerjaannya aslinya. Masuk gorong-gorong juga, bersihin gorong-gorong. Oh, kirain cuma sebatas nyapu sama nebang pohon doang katanya. Apa reaksi mereka kemudian? Merasa Ya. kasihan atau merasa bangga bahkan? Bangga ya, terutama bangga sih. Yang kalau Bibi sih, Bibi ibu saya nyampe nangis karena ngelihatnya nggak tega katanya. Cuma saya jelasin juga karena itu udah tugasnya juga, kondisinya juga aman, karena didampingi senior saya juga sama dampingi sama pimpinan. Oke. Udah punya istri? Belum, Udah punya pacar? ada. Nah, pacar tahu nggak gambar itu? Kalau ini sih pas hari berikutnya dia baru tahu. Hari Rabu. Hari Kamis, Hari dia Kamis. baru tahu, iya. Katanya sebelumnya kan belum pernah cerita kerjanya seperti apa. Jadi taunya saya cuma kerja doang. Ya karena udah lihat video, kata dia, kok kerjanya kayak gini sih katanya. Kok nyampe ya ibaratin cara kasar nyarohin nyawa juga. Nah, makanya saya jelasin itulah kerja saya sebenarnya di Jakarta tuh bukan yang pernah dipikirin kan jelek dulu, dia sempat pikiran jelek juga. Nah, bahwa kerjaan saya tuh seperti ini sebenarnya. Dan Dadan ikhlas saja menjalankan itu. Oh, ikhlas. Kenapa? Ikhlas yang pertama karena ini buat pribadi ya kerjaan mulia juga sih. Karena kebersihan kan paling penting juga ya. Tambah kan Jakarta juga terkenal kan ya banjirnya dari dulu. Makanya saya kenapa mau gabung di PPSU, saya mau
ikhlas nyampe masuk gorong-gorong karena saya juga pengen menciptakan Jakarta tuh detail banjirnya tuh atau ada genangan-genangan tuh hilang. Rencana ke depan kayak gimana? Ini sekarang betah nggak kerja sebagai petugas PPS? Oh betah. Betah ya. Betah. Apa aja sih yang didapat? Ya kayak gaji ya. Gaji sih 3.355.000. Udah UMP tuh ya? Iya, dapat tunjangan juga. So kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kita naik Transjakarta gratis. Untuk yang belum nikah ya, kita juga bisa dapat rusun, dapat daging murah juga. Oh, dapat rusun juga? Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari sisi penghasilan Dadan happy ya? Iya sama happy. itu ya. Udah lebih dari cukup. Terus ke depan apa rencananya setelah ini? Apakah mau terus sebagai petugas PPSU atau ada punya rencana lain? Kalau ini sih kalau untuk kerja ya terus. Cuman kalau rencana untuk ke depannya sih ya emang udah ngobrol juga sama orang tua, tahun ini sih mau nikah. Nah, menikah tinggal di Jakarta apa tinggal rumahnya di Bogor ya? Iya, Mau tinggal di Jakarta apa tinggal di Bogor? pasti tinggal di Jakarta. Tinggal di Saya Jakarta. bawa ke ya? Jakarta. Dan tadi kan pacar calon istri sempat terkejut tuh. Sekarang udah bisa nerima? Udah bisa nerima. Calon suaminya kerja seperti itu? Iya, saya jangan pandang saya kerja kayak gini kotor-kotor. Karena ini bukan kerjaan yang hina juga, malah kerjaan mulia. Malah saya minta dukungannya dari dia. Alhamdulillah dia dukung apapun kerjaan saya. Kalau melaksanakan kerja kan macem-macem tuh didapat, ada kasur katanya, selimut, Iya. ban dalam, ban apa digorong-gorong gitu. Sebenarnya orang Jakarta tuh masih sembarangan ya buang sampah ya? Iya sih, kalau emang saya kebetulan lagi tugas di lapangan juga, masih ada aja yang buang sampah sembarangan. Cuman kan kita juga pimpinan menegaskan jika ada yang buang sampah tolong ditegur juga. Karena dari kelurahan kita udah menyiapkan tong sampah di titik-titik yang sering banyak sampah gitu. Ketika ada gambar itu beredar, ada nggak, selain Pak Lurah ya tentu saja sebagai atasan langsung, ada nggak pejabat yang menghubungi atau? Ada. Nah, dulu kemarin dari Pak Kadis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan sempat ketemu beliau juga. Dia bertanya, "Pak, emang benar kamu yang di video itu?" Saya jelasin, "Iya Pak, itu saya." Dan saya yang ngerjain juga bersama satu tim dengan secara bergantian. Oke. Ini kan Dadan setelah ada gambar video yang beredar itu jadi selebritis dadakan nih. Masuk TV, dihubungi sama wartawan, diajak bicara sama penyiar radio. Gimana perasaannya? Seneng sih, senengnya ada ya, capeknya juga ada. Capeknya sih karena kerja ngerasa terganggu juga sih. Karena kan kita kerja harus benar-benar siap, harus cepat. Tapi karena pimpinan udah ngizinin juga, teman-teman juga udah mendukung, ya udah karena itu udah tugas, bagian dari tugas juga, ya udah saya nikmatin aja. Teman-teman gimana tanggapannya setelah Dadan menjadi sangat terkenal? Pada seneng sih teman-teman karena ya gak nyangka aja sih teman-teman juga kok bisa nyampe rame, tapi bangga juga, malah dukungan dari teman-teman tuh terus. Begitupun dari Pak Lurahnya atau staf-stafnya juga mau ngedukung, juga ngerasa seneng, bangga. Sekarang jadi gondang dia jadi dipandang. Terakhir, harapan ke depan? Harapannya sih naik gaji ya. Naik gaji ya? Iya, Mudah-mudahan Pak Wali Kota mendengar dan direalisasi ya. Iya betul. Dadan terima kasih Iya sama-sama. atas kerjanya buat Jakarta. Oke. Berbicara mengenai usaha mengantisipasi banjir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki sebuah sistem yang mengedepankan partisipasi warga. Sistem ini terpadu dalam program Jakarta Smart City yang berbasis teknologi informasi. Seperti apa alur penanganan banjir tersebut? Berikut uraiannya. Permasalahan banjir di Jakarta seolah tak ada habisnya. Meski berbagai cara telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, banjir tetap saja singgah. Sejak 2014, Pemprov DKI Jakarta mulai mencanangkan terobosan dengan meningkatkan peran masyarakat.
masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan permasalahan khususnya banjir yang diterapkan dalam program Jakarta Smart City. Warga Jakarta dapat melaporkan kondisi di daerah mereka yang terkena banjir atau genangan air lewat aplikasi Clue. Aplikasi ini terintegrasi dengan Jakarta Smart City yang dimonitor langsung secara real time. Ya, jadi kami punya kanal pengaduan, mulai dari SMS dan sebagainya. Nah, masyarakat bisa berpartisipasi jika ditemukan banjir pada saat mereka melintas, bisa melalui aplikasi Clue. Ya, dengan aplikasi Clue nanti masuk informasi tersebut ke ruang monitoring room kita. Nah, ini ruang monitoring. Ya, monitoring room juga, termasuk juga petugas yang ada di lapangan. Nah, setelah itu kita akan cek kondisinya seperti ini ya, kondisi yang ada di sini. Ini ada beberapa laporan, kita tes back belakang, menandakan jumlah laporan di wilayah tersebut. Semakin warnanya semakin merah berarti makin banyak laporan mengenai kondisi banjir tadi. Petugas di ruang monitoring Jakarta Smart City inilah yang akan memverifikasi informasi warga yang masuk. Mulai dari mengecek foto atau video yang diunggah, memantau CCTV yang tersebar di lebih dari 300 titik, hingga menentukan apakah laporan valid atau tidak. Dan seperti inilah sistem kerja di ruang monitoring. Halo, iya selamat pagi dengan Bapak Fahmi Karsawijaya, Lurah Kalideres. Ini kami dari tim Jakarta Smart City nih Pak, mau konfirmasi. Petugas monitoring menghubungi lurah tempat laporan warga berasal. Lurah menjadi urban manager dalam hal ini. Lurah akan mengambil keputusan terkait penanganan dengan meminta bantuan instansi terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, seperti menurunkan pasukan oranye atau pasukan biru. Tak hanya merespon laporan warga, petugas monitor juga memantau kondisi tinggi muka air di pos pengamatan dan alat pompa yang beroperasi. Jakarta Smart City berwenang menurunkan pompa mobile bila diperlukan. Penyebab banjir itu memang sampah. Ya. Terbesar sampah drainase yang memang Ya, tersumbat sampah, betul. kemudian dan Ada. sampah sendiri berasal dari masyarakat. Ya. Jakarta Smart City memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan informasi itu. Berarti Ya. masyarakat sendiri setelah membuang sampah beritahukan di daerahnya bahwa ada banjir, genangan segala macam. Sebenarnya apa yang diinginkan? Ya, sebenarnya sih Inti konsep dari betul. Jakarta Smart Sebenarnya City. kita juga butuh kepedulian warga ya, Ya. tidak membuang sampah sembarangan, Oke. membuang sampah pada tempatnya, terus kemudian tidak menempati daerah-daerah yang pinggiran sungai yang sebenarnya itu adalah aliran sungai ya. Nah itulah yang kita harapkan. Jadi kalau masyarakat juga nggak sadar, sementara kita juga punya sistem untuk melapor dan sebagainya, ya tentunya akan permasalahan tersebut tidak jadi selesai juga. Pemprov DKI Jakarta mengklaim sejak penerapan program Jakarta Smart City, setidaknya titik genangan air berkurang signifikan. Laporan warga sangat memudahkan kerja petugas di lapangan. Pemprov DKI mengimbau kepedulian warga untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan, sehingga penerapan sistem pelaporan dalam program Jakarta Smart City dapat berjalan maksimal. Roni Satria, Jakarta. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta, tempat yang beberapa kali sempat digenangi air. Hari-hari ini hujan masih turun dengan deras dan kita mengantisipasi berbagai hal. Bersama saya sudah ada Pak Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, dan Pak Diki, Suku Dinas Jakarta Pusat. Yang dilakukan saat ini apa Pak di tempat ini Pak? Ya, jadi teman-teman Satgas Pasukan Biru sudah 3 minggu bekerja di lokasi sini. Ini terkait dengan masalah aduan warga dari Jalan Sunda, Menteng, Gondandia, adanya penyumbatan air sehingga jalan air itu menjadi satu genangan. Apalagi hujan kemarin sempat terjadi banjir. Nah ini kita crossing jalan untuk buang ke Kali Cideng. Nah anak-anak sudah bekerja. Ini kapasitas per hari ini bisa sampai 6,3 kubik karung yang kita Ini artinya apa sih sebenarnya yang jadi endapan apa? Yang jadi endapan ini karena lumpur yang sudah lama tidak dikerjakan, belum lagi juga coran-coran yang lama mengendap di sini, sehingga itu tadi jalan air tidak jalan. Nah sekarang kita bobok semuanya saluran,
Nah, alhamdulillah kita lakukan 3 minggu, air udah mulai mengalir dengan lancar. Dan ini hal seperti ini banyak nggak Pak di titik-titik di kawasan ini? Ya mungkin kita pernah ingat 1 tahun yang lalu ya, kasus kejadian kulit kabel Medan Merdeka Selatan, ya kan. Nah ini tugas kita ini katakanlah misalnya di ring 1, lanjut kita nanti dari hulu ke hilirnya semua kita kerjakan seperti ini. Sehingga yang untuk kawasan prioritas seperti Sudirman, Tamrin ini jangan sampai terjadi seperti 2 tahun 3 tahun kemarin lah. Gitu. Pak Teguh, dalam pengelolaan sumber daya air, tata kelola air di Jakarta, kita lihat ada pasukan biru nih. Ini gimana ceritanya Pak? Ya sejarahnya ini memang idenya dari Pak Gubernur ya awalnya ya. Karena dalam artian ada pasukan biru, ada pasukan orange, ada pasukan kuning, hijau, macam-macam. Ini terkait dengan masalah kejelasan di dalam tupoksi saja. Ya pada prinsipnya kita semua bertugas juga melayani masyarakat. Nah di Dinas Sumber Daya ini ada 3.038 pasukan biru yang tersebar di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Nah ini kita taruh untuk organisasi itu dari mulai dinas sampai di tingkat kecamatan yang kita sebut dengan satuan pelaksana. Nah mereka itu bertugas ya memapping, kemudian juga mereka tiap hari kerja menyisirin saluran drainase, termasuk reaksi cepat ketika hujan atau banjir datang. Ya. Ini untuk di DKI Jakarta Pusat sendiri ya? Ada berapa tiap hari di Untuk satu titik ini aja ada 30 orang Satgas Pasukan Biru yang bekerja di sini kan, karena di sini juga ada di Jakarta Pusat ada 8 kecamatan ya kan yang terbagi tadi. Coba kita lihat sekalian ya. Boleh. Nah ini lagi melakukan apa Pak? Nah ini yang tadi kita sampaikan di awal tadi, anak-anak Satgas Pasukan Biru ini sekarang sedang melakukan crossing, pembukaan jalan saluran air yang mana jumlah sedimen lumpur termasuk juga saluran-saluran beton yang sudah lama bertahun-tahun itu tidak dibersihkan. Nah ini kita bersihkan sekarang. Ini arahnya kemana Pak? Dari mana kemana? Nah ini dari Jalan Sunda, Gondang Diang Benteng, ya kan. Kemudian dari hulu hilirnya kita nanti ke arah Kali Cideng. Nah ini supaya jalan buang airnya nanti kita bisa lancar. Nah kemarin kejadian pada saat hujan lebat, udah kita kerjakan 3 minggu ya, syukur alhamdulillah ini bisa lancar lah. Jadi tidak terjadi genangan di kawasan ini. Ini setiap hari mereka bekerja, berarti apa ini statusnya? Hire, buruh mereka harian? Itu kita kontrak dan mereka akan kita jadikan ya pegawai harian lepas kita, katakanlah petugas pemelihara infrastruktur, dan mereka kita gaji setiap bulannya 3,4 juta rupiah per orang, dan itu kita transfer langsung ke rekening Bank DKI mereka, ditambah lagi juga BPJS, fasilitas lain, ya kan, untuk kesehatannya. Termasuk untuk keluarga? Termasuk keluarga. Nah terus juga ditambah yang namanya upah lembur. Kalau tahun kemarin itu hampir 1 juta, ya mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan sebesar 1,9 juta rupiah. Mengelola endapan, sampah dan lain sebagainya satu hal, tapi mengatur debit air itu jadi hal yang lain yang diperhatikan ya? Oh iya, ya kan. Jadi memang debit air kita kan ada, kita pengaturan debit itu di pompa-pompa di rumah pompa kita. Di situ kita bisa melihat ketinggian dari mulai katakanlah kalau bahasa umum ada siaga 4, 3, 2, 1. Nah ketinggian itu yang kita atur. Kita sekarang ke sana Pak ya? Boleh, kita ke pompa Setiabudi Timur. Yuk. Saya dan Pak Teguh sudah ada di rumah pompa Setiabudi Pak ya? Setiabudi Timur. Setiabudi Timur ini adalah salah satu titik atau poin krusial bagi pengolahan atau pengelolaan air di Jakarta begitu ya? Bisa dijelasin Pak? Ya jadi gini, kita sekarang ini memang berada di pompa Setiabudi Timur, di mana di sini ada 2 rumah pompa, ya kan, salah satu rumah pengendali banjir, ya kan, di kawasan Kuningan Setiabudi. Itu ada tanda. Ini tanda apa nih Pak? Ya ini yang namanya disebut dengan pelskal atau kapasitas tinggi permukaan air. Ini kita bagi ada 4, warna hijau, biru, orange, dan merah. Ini menunjukkan kapasitas siaga. Kalau misalnya di bawah itu menunjukkan siaga 4, siaga 3, siaga 2, dan siaga 1. Nah ini bisa lihat, ini masih kondisi aman, masih siaga 4. Kalau udah merah apa yang dilakukan? Kalau sudah merah artinya semua aliran air ini tetap harus terkoneksi, semuanya dibuka. Oh dibuka ya? Jadi kita dalam posisi siaga 2 ataupun siaga 1. Gitu. Pernah nggak merah? Oh ya pasti pernah. Sering ya? Ya, kasus kemarin seminggu kemarin salah merah, satunya ya? siaga merah seperti ini. Nah kalau kayak gitu ini dialirkan terus ke banjir kanal Barat. Ya betul, makanya yang tadi saya sampaikan pompa sebagai alat pengendali banjir ini yang merupakan objek vital kita semua harus berfungsi dengan baik. Nanti kita jelaskan terkait dengan mekanisme pekerjaannya. Ya. Silakan. Di dalam ya Pak ya? Ya, di dalam.
Berapa jumlah pompanya? Ada 6. Ada 6. 3 di sini, 3 lagi di samping kanan. Ada semuanya. Nanti kita lihat di sini bagaimana teknis pengendaliannya, operasionalnya semuanya. Oh ini ya? Ya, Ini dia. pompanya. Tuh. Ada 3. Ada 3 pompa mesin di sini bisa kita lihat. Ini jenisnya submersible, artinya memang dia nanti ditaruh di bawah air dengan kapasitas seperti terlihat 1,74 meter kubik per detik. Nah ini yang memang salah satu pengendali kita di dalam rangka untuk menjalankan air bagaimana supaya itu jalan. Oke. Gitu. Ada masalah nggak sering timbul, Pak? Oh, masalah pasti, terutama masalah sampah. Tadi kita sampaikan juga bahwa memang hal yang paling urgent ini terkait masalah sampah. Bisa dikatakan bahwa pompa-pompa ini terkadang bermasalah terkait dengan membuang sampah. Seperti kemarin ban mobil masuk. Wah, ini luar biasa nih. Jadi pompa-pompa kita itu sering trouble-nya itu karena masalah sampah. Pompa di bawah air. Iya, kan Kalau- submersible di bawah air. Kalau ban masuk berarti harus ada yang nyelam tuh. Nah, ini dia nih. Hah? Oh gitu. Oke, sering kali terjadi kayak gitu, Pak ya? Oh, sering. Apalagi kalau udah kiriman dari Katulampa, pasti namanya trouble. Kita lihat ke atas, Yuk, Pak ya. kita lihat. Ini operasinya di atas ya. Ya, di sini di operasionalnya. Ya, Pak Komar. Nah, Pak bisa Komar kita- ini adalah penanggung jawab Ya. rumah pompa sini ya. Betul. Nah, ini seperti kita bisa lihat, Ya. di sini adalah salah satu sarana pengendali untuk memainkan 6 pompa yang ada di pompa one mesinnya system. ya. Nah, ini nih. Ya, tes, silakan. Coba Bisa Pak. dites. Coba Pak. Boleh coba Pak. Berfungsi dengan baik. 3 hari 3 malam nyala, No. Oke. 3 hari 3 seminggu nyala semua. Oke. Kalau seperti itu. Oke. Coba Kita lihat di luar ini sekarang. Outletnya ya, buangannya kita lihat. Ya. Kita bisa lihat buangan. Kita sudah lihat tadi bagaimana pengelolaan drainase, Pak ya. Sampah dan endapan dibersihkan. Begitu juga kita juga sudah lihat Ya. rumah pompa yang melakukan pengendalian terhadap aliran air yang masuk dan keluar Jakarta. Ya. Tapi itu tetap saja banjir datang. Banjir ada di Jakarta. Sebenarnya apa penyebabnya? Ya, salah satu faktor yang pertama menyangkut masalah banjir di Jakarta itu kan karena memang program normalisasi yang belum berjalan 100%. Iya kan, karena normalisasi ini aja udah masuk tahun keempat butuh waktu nih. Pencapaian kita baru 70%, satu. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan masalah bencana yang memang siaga 1 Katulampa kirim ke kita. Air dikirim hitungan 6 jam sampai di Jakarta. Nah, bagaimana kita menghantarkan air-air ini supaya sampai ke laut, ke Pluit maupun ke Ancol itu berfungsi dengan baik. Nah, makanya hari ini saya sampaikan kenapa kita dipompa sebagai salah satu pengendali banjir objek vital kita. Karena ini memang peranan yang sangat penting. Soal pemukiman yang sangat padat, penduduk, kemudian pola budaya pembuangan sampah warga Jakarta, itu juga jadi masalah nggak? Iya pasti, terutama masalah sampah. Sering saya bicara dengan teman-teman media atau gimana, tolong kepada warga masyarakat. Apalagi kalau misalnya Katulampa sudah kirim, pasti banyak pompa-pompa kita yang rusak karena sampah tadi. Anda bayangkan, pompa sampah setelah dengan begitu besar, itu bisa masuk namanya ban dalam mobil, bisa masuk yang namanya triplek, kayu macam-macam yang menghambat jalannya pompa. Apalagi kita tahu kan hampir sebagian besar pompa di Jakarta itu submersible, artinya yang ditaruh di air. Di bawah air. Nah, artinya kalau itu masuk, wah ini yang bisa menghambat kita. Gitu. Dan pola upaya untuk mengingatkan kembali atau memberikan kesadaran kepada warga yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana? Ya, kita paling tidak sering menghimbau kepada teman-teman juga baik Pak Lurah Camat kepada warga masyarakat untuk diingatkan tidak membuang sampah sembarangan. Dan jangan lagi dipikir bahwa masih banyak orang berpendapat bahwa kali sungai ini tempat buangan sampah. Nah, ini yang harus kita gitu. Nah, pemerintah juga di sisi lain juga harus menegakkan aturan, kan sudah ada perdanya. Terkait dengan larangan buang sampah, kalau buang sampah denda 500.000 atau kurangan 3 bulan. Nah, ini harus benar-benar direalisasikan seperti itu. Selain ini Pak, teknologi yang sudah apa ada upaya lain yang belum dilakukan oleh pemerintah? Apa rencana ke depan? Nah, salah satu objek vital kita juga yang memang selama ini belum dimaksimalkan terkait dengan masalah penataan kawasan di waduk. Kita punya aset yang namanya waduk situ embung yang juga tersebar di 5 wilayah kota yang ini belum dimaksimalkan. Waduk ini kan salah satu fungsinya ketika hujan dia sebagai tampungan air, kemudian ketika kemarau dia bisa bagi air. Nah, ini sekarang yang Dinas Sumber Daya Air ini sedang memaksimalkan itu. Makanya sekarang kenapa banjir genangan itu lebih cepat? Karena di hulunya itu waduk-waduk sekarang sedang kita garap. Alat-alat berat kita sekarang sedang bekerja di sana.
Baik, Pak, terima kasih atas Oke, waktunya. thank you. Sukses, mudah-mudahan nggak ada Ya. banjir lagi Jakarta Amin, ya. insya Allah. Pak Komar, makasih. Siapapun yang waras rasanya tidak tega melihat seorang yang harus bekerja menyelam air selokan yang penuh dengan limbah. Namun inilah realitas di ibu kota negara. Dikala sampah-sampah berserakan tak jelas tuannya. Ini bukan hanya tentang Dadan seorang dan kisah heroik petugas kebersihan. Cerita Dadan bisa jadi narasi satir tentang akibat mudorot dari tindak manusia yang serampangan membuang segala yang tidak digunakan di tempat yang bukan sepatutnya, lalu merampas hak air mengalir di jalannya. Kisah petugas kebersihan seakan menjadi epos menandingi berita getir banjir yang masih mendera ibu kota. Mereka mengingatkan kita tanpa menggurui. Demikian AFD Now malam ini. Saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.